Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 1581-1585. Keduanya sedang mengobrol, dan tiba-tiba mereka mendengar ketukan di pintu. Kirilenko sangat kesal, apalagi, siapa yang tidak mau repot. Kirilenko mengulurkan tangan ke meja kopi dan berubah menjadi gambar di pintu. Ibayeva, saya tidak mengatakan, jangan ganggu kami. Ibayeva, yang mengenakan kostum pelayan di depan pintu, berkata, Tuan Sesenko sudah kembali. Sai Senke, bukankah itu saudara laki-laki dari saudara laki-laki? Omong-omong, Feng Yu belum secara resmi bertemu dengan ini. Saudara laki-laki itu pergi ke Huaxia, tetapi mengunjungi orang tua Feng Yu, dan membawa banyak makanan khas Rusia, sehingga orang tua Feng Yu sangat senang, dan begitu banyak teman asing putranya, setiap kali mereka datang dengan membawa hadiah. Feng Yu telah ke Moskow lebih dari sekali, tetapi dia tidak pernah mengunjungi saudara laki-lakinya. Ini bukan kinerja seorang teman. Untungnya, Feng Yu datang dengan beberapa hadiah kecil setiap saat, seperti teh hitam, anggur putih atau semacamnya. Jika tidak, Feng Yu akan malu melihat saudara laki-lakinya. Feng Yu berdiri, paman sudah kembali, ayo kita keluar. Kirilenko mengangguk, Feng, ayahku sudah lama ingin bertemu denganmu, tapi aku sudah lama tidak salah. Sekarang ayahku sudah pensiun dan pindah untuk tinggal bersamaku, yang jauh lebih nyaman. Feng Yu mengikuti Kirilenko ke bawah, dan ruang tamu lainnya melihat seorang pria jangkung dengan tinggi yang sama dan semangat yang baik. Tumbuh dewasa, agak seperti saudara-saudara. Seperti beruang. Paman, halo. Saya Feng Yu, Anda bisa memanggil saya Feng, saya sangat senang bertemu dengan Anda. Sesenko melihat ke atas dan ke bawah Feng Yu, meskipun dia telah melihat foto Feng Yu, tetapi orang yang sebenarnya adalah yang pertama kali melihatnya. Feng Yu ini lebih dewasa dari yang dia lihat di foto, dan dia tidak memiliki sikap yang menurutnya sombong dan sombong. Dia bisa menjadi orang kaya di dunia, dan itu tidak sederhana. Sesenko meraih tangan Feng Yu dan kemudian memberi kekuatan pada pelukan hangat Feng Yu. Feng Yu sangat curiga bahwa Kirilenko suka menggunakan orang untuk memaksanya belajar darinya. Hahaha, Feng, akhirnya aku melihatmu. Suara Sesenko penuh dengan gas, sama sekali tidak seperti orang tua. Aku tidak pernah bisa mengunjungi pamanku, tapi aku tidak sopan. Ketika Feng Yu mengatakan ini, dia diam-diam menggerakkan bahunya. Tidak masalah, itu karena aku terlalu sibuk sebelumnya. Sekarang aku sudah pensiun, dan waktunya jauh lebih banyak. Meski Sesenko sudah pensiun, sebenarnya tidak begitu aktif di permukaan. Dalam kegelapan, Sesenko pasti akan berdampak pada banyak hal. Nyatanya, jika Sasenke bersikeras, dia bisa terus melakukannya sekali. Namun untuk membuka jalan bagi kakak Kirilenko, ia harus memilih untuk pensiun. Sebuah keluarga tidak dapat muncul dua militer gelombang Fanggao gelombang resmi. Apalagi di Kirilenko, bisnisnya semakin besar, yang berdampak semakin besar padanya. Pada awalnya, Kirilenko adalah pendorongnya, tetapi ketika mencapai ketinggian tertentu, bisnis Kirilenko menjadi hambatan baginya. Akan banyak orang yang meragukan asal kekayaan Kirilenko. Untungnya, Kirilenko dan Feng Yu, yang paling banyak diperoleh adalah uang rakyat negara itu. Dan ketika krisis keuangan Asia melanda Rusia, Kirilenko dengan tegas berada di pihak Rusia. Dalam beberapa tahun terakhir, Kirilenko tidak memberikan citra baru untuk dirinya sendiri. Meskipun tidak ada Feng Yu duo dalam jumlah sumbangan, itu pasti cukup banyak. Tentu saja, dia dan Feng Yu memiliki poin yang sangat mirip. 99 sumbangan dari keduanya terkonsentrasi di negara asalnya. Apakah orang asing membutuhkan dukungan? Ada baiknya menyumbangkan sedikit makna. Paman telah bekerja keras untuk tanah airnya, dan dia harus menikmati hidup. Jika kamu bosan di rumah, kamu dapat memelihara beberapa hewan peliharaan. Misalnya, saya telah memelihara beberapa anjing di negara ini, salah satunya disebut Golden Local Retriever, pintar. Setiap kali saya pergi ke Seattle, Feng Yu secara pribadi mengajak para tiran setempat untuk berjalan-jalan.
Orang yang menunjukkan rumahnya di sana juga mengatakan bahwa tiran setempat paling bahagia saat melihat Feng Yu. Feng Yu sedang mempertimbangkan, setelah beberapa saat, membawa tiran lokal kembali ke China. Feng, kamu tidak tahu ini. Ayahku punya 2 anjing serigala. Jika kamu punya waktu, bawa kamu untuk melihat dan melihat, mereka benar-benar anjing yang baik yang bisa membunuh serigala. Kirilenko berkata dengan bersemangat. Nah, itu bisa dilihat dari jenis anjing yang menjadi karakter Sai Senke. Feng Yu lebih menyukai ras anjing yang lembut dan patuh. Keluarga Kirilenko menyukai anjing pemburu, dan jenis pelepasannya bisa menangkap mangsa. Ini masih anjing serigala, meskipun Feng Yu tidak tahu harus seperti apa, tetapi mendengarkan namanya, Anda tahu itu pasti sangat ganas. Yah, aku sudah lama tidak berburu. Jika kamu punya kesempatan, mari kita atur. Ayo keluar dan bermain-main. Feng Yu juga sedikit tertarik, dan sesekali berburu, itu masih sangat menarik. Hahaha, muda sangat bagus. Aku suka berburu ketika kamu begitu besar. Sekarang, kamu tidak bisa lari, senjatanya tidak stabil. Kamu lebih baik dari kami. Seru. Paman sederhana, aku melihat tubuhmu masih sangat kuat. Dipuji, terutama oleh orang-orang yang memiliki identitas, atau membiarkan Serakius sangat senang. Beberapa orang mengobrol beberapa kali lagi, dan pelayan datang dan menyuruh makan malam siap. Hanya mereka bertiga, istri dan anak Kirilenko yang tidak bersama mereka. Feng Yu bertanya, hanya untuk mengetahui bahwa anak itu sedang flu, dan istrinya sedang merawat anak itu. Feng, aku mendengar Kirilenko berkata bahwa kamu telah banyak membantunya selama ini. Segelas anggur ini adalah rasa terima kasihku padamu. Sesenko telah melihat ke atas dan segelas vodka telah mengering. Feng Yu tercengang, saya gosok, jumlah alkohol di saudara laki-laki, juga diwarisi dari keluarga. Bisakah Nima, lelaki tua sebesar itu, minum alkohol? Untungnya, saudara laki-laki itu sangat akrab dengan Feng Yu untuk menyiapkan anggur buah tingkat rendah, jadi Feng Yu juga tersenyum dan mengering. Paman, saya saling membantu dengan saudara laki-laki saya, kami adalah teman baik, dan dia banyak membantu saya. Yah, dia bisa punya teman sepertimu, itu keberuntungannya. Ketika dia tidak mengenalmu, kamu mungkin tidak tahu siapa dia. Ayo, minum lagi. Saya gosok, orang tua ini terlalu galak. Tapi seperti apa rupa saudara-saudara sebelum mereka bertemu saya? Generasi kedua tidak ada apa-apanya. Masih tingkat masalah. Feng Yu menatap Kirilenko, bolehkah minum? Saudara laki-laki itu berkata sambil tersenyum, di Rusia kita, siapa yang tidak minum minuman beralkohol? Ayah saya biasanya minum sebotol vodka, dan dia menyukai gudang besar yang Anda bawa. Yah, lain kali aku datang, aku pasti akan membawakan lebih banyak lagi untuk pamanku. Ketiga orang itu berkata sambil minum, tanpa sadar. Feng Yu minum terlalu banyak. Keesokan harinya, Feng Yu bangun dan menjilat kepala yang sakit. Hei, minum, tapi barang Kirilenko akan dihitung. Dengan anggur buah, dia bahkan tidak melawan lelaki tua Sai Senke. Feng Yu samar-samar ingat bahwa Kirilenko mengatakan apa yang ada di negara mereka, setiap orang harus berburu dan minum. Sepertinya dia diejek lagi tadi malam. Setelah meminum semangkuk sup mabuk khusus di pagi hari, Feng Yu mendapatkan kembali semangatnya dan kemudian mengikuti Kirilenko untuk memilih alat dan perkakas untuk berburu. Meski ada musim berburu di Rusia, ada larangan berburu di banyak tempat, tapi bagi Kirilenko, seluruh musim adalah musim berburu. Bahkan Feng Yu tahu bahwa Kirilenko telah bergegas ke Afrika untuk berperang dan menghabiskan cukup uang untuk membeli mangsa 100 kali lipat. Tapi berburu adalah hiburan bagi Kirilenko, dan itu tidak ada hubungannya dengan berapa biayanya. Feng Yu melihat senjata di depannya. Ini senjata berburu. Ini jelas senjata standar di tentara gelombang mesinnya bagus. Ci saudara, ini yang kamu katakan berburu gelombang senjata. Wajah Kirilenko bingung, bukankah ini semua senjata yang pernah kamu mainkan? Mengapa, ingin mencoba yang baru? Saya katakan bahwa jika Anda mengganti senjata baru, Anda harus beradaptasi lagi. Anda mungkin tidak dapat bermain. Di mangsa, aku tidak mengatakan ini, maksudku, bisakah ini digunakan untuk berburu? Senjata. Mengapa tidak?
Kirilenko bertanya. Oke, kakak saya bilang ya. Sama seperti Feng Yu yang sudah lama tidak menyentuh senjata ini, masih ada sedikit nostalgia. Feng Yu memperhatikan Kirilenko menggantung pistol di tubuhnya, klip, dan kemudian menjilat dua pegangan gelombang pistol, dan akhirnya mendapatkan pisau berburu yang tergantung di pinggangnya. Feng Yu memikirkannya, memilih salah satu yang paling mudah digunakan, dan kemudian menggantungkan tangan Makarov ke pistol, dan tidak ada yang lain. Kamu bilang pisau berburu. Itu sangat dekat dengan mangsanya. Dan dengan begitu banyak hal, betapa beratnya. Feng Yui melambai, dan kedua pengawalnya juga datang untuk mengambil senjata api. Mereka memilih untuk berhati-hati. Mereka tidak hanya memeriksa senjata, tetapi juga senjata dan peluru. Mereka juga membutuhkan dua tembakan pada jarak tembak untuk menguji akurasinya. Kirilenko lebih dibesar-besarkan, dan ada sederet orang di belakangnya. Setiap orang bersenjata lengkap dan bahkan ada banyak orang dengan anjing pemburu. Yang paling dikhawatirkan Feng Yu adalah begitu banyak orang pergi ke sana. Akibatnya, hanya 2 ekor kelinci yang terkena tem. Apakah karena malu? Namun, saudara-saudara yang membawa lebih banyak orang, Feng Yu tidak bisa menentang. Semakin banyak orang, semakin aman mereka. Menurut saudara-saudara, orang-orang ini terutama bertanggung jawab atas perburuan periferal, yaitu, dengan anjing pemburu atau semacamnya, mangsa Feng Yu. Tentu saja, jika Anda bertemu dengan beruang coklat atau semacamnya, ada di sekitar mereka, semua orang akan menembak dalam satu putaran, bahkan jika itu adalah pemula, Anda juga dapat memasukkan beruang ke dalam saringan. Pada sore hari, mereka bergegas ke sisi hutan berburu untuk tinggal, dan besok pagi, kembali pada sore hari, jika beruntung, Anda akan mendapat banyak keuntungan. Karena sekarang musim berburu, mangsanya lebih banyak, jadi Kirilenko menyuruh Feng Yu untuk tidak khawatir, tentunya tidak dengan tangan kosong. Terakhir kali dia datang musim ini, dia tidak harus menembak. Hanya anjing yang menangkap 2 kalajengking, 6 kelinci. Sebelum pagi, saudara laki-laki itu memberikan kendi kepada Feng Yu. Feng, bawalah roh. Cuaca ini masih relatif dingin. Jika kamu menyesapnya, kamu bisa tetap hangat. Feng Yu terkejut melihat Kirilenko, jangan bilang, orangmu membawa anggur. Nima, orang-orang ini semua adalah peluru tajam. Bagaimana jika minuman bodoh itu terlalu banyak, apa yang harus saya lakukan jika moncongnya mengenai mereka? Kirilenko tertawa, kecuali kita berdua, tidak ada yang berani minum. Yakinlah, aku tidak akan minum jika tidak perlu. Tentu saja, dia tahu bahwa Feng Yu mengkhawatirkan apa yang dia takuti. Mereka yang membawanya, karena mereka mengambil uangnya, mereka harus menanggung cuaca buruk. Di akhir perburuan, secara alami ada waktu bagi mereka untuk merayakannya. 10 rusa jantan oriental melaju ke tepi hutan, dan semua orang turun dari bus dan berjalan dengan peralatan mereka. Feng Yu dan Kirilenko berjalan perlahan, dan orang-orang yang dibawa Kirilenko menyebar dengan cepat. Mereka pergi menjelajah dan berburu. Masih ada beberapa orang yang turun dari bus dari lokasi lain untuk menangkap mangsanya. Kirilenko berjalan bersama Feng Yu dan berkata, Feng, jangan panik saat melihat mangsanya. Kamu bisa menembakkan senjatanya. Juga, jangan berteriak, jangan arahkan senjatanya ke dirimu sendiri, jangan tembak. Saat moncongnya akan meluncur turun. Feng Yu menatap Kirilenko tanpa daya, saudaraku, aku bermain berburu ketika aku masih remaja. Sangat tidak nyaman dianggap sebagai pendatang baru pemula. Untuk alasan ini, Feng Yu tidak akan tahu. Kirilenko menatap Feng Yu, apakah lebih baik dari sesaat? Yah, bagaimana? Meskipun saya tahu bahwa metode menembaknya tidak sebaik Kirilenko, saya tidak dapat mengenalinya. Ini sangat sederhana. Tidak apa-apa untuk melihat siapa yang mempermainkan mangsa untuk sementara waktu. Yang kalah, minumlah sebotol vodka malam ini. Pengawal tidak bisa menghitung. Kirilenko jelas, Feng Yu di belakang kedua pengawal ini, lihat kemahiran senjata gelombang mesin, Anda tahu bahwa senjata itu pasti bagus. Dia tidak ingin membiarkan Feng Yu menang murah karena 2 orang ini. Sebuah kata sudah diperbaiki. Feng Yu menggertakkan giginya, dia sepertinya punya firasat, mungkin ada pecahan malam ini. Kirilenko tersenyum sangat lancar.
Tanpa botol, setengah botol sudah cukup untuk menjatuhkan Feng Yu. Setiap kali saya minum dengan Feng Yu, saya tidak mau minum. Sepertinya saya bisa minum enak hari ini. Setelah berjalan lebih dari setengah jam, kecuali beberapa burung, mangsanya tidak melihatnya. Feng Yu masih tidak mengangkat senjatanya, burung itu terbang menjauh, tetapi seorang pengawal dari saudara laki-laki itu menabrak mangsa yang tidak tahu burung apa itu. "Ci saudaraku, apakah ini daerah di mana kamu memiliki banyak mangsa?" Jika di peternakan, tidak ada rubah atau kalajengking di tempat ini, tapi burung pegar selalu bisa melihat apapun. Hanya berbicara, mendengarkan suara tembakan dari kejauhan, lalu ada beberapa tempat di udara. Kirilenko tersenyum dan memandang Feng Yu. "Feng, kamu harus bersabar dengan berburu. Dengarkan, mangsa akan segera datang, kamu harus siap." Faktanya, alasan utamanya adalah mereka datang untuk mengobrol dan suaranya tidak kecil, dan mangsanya ketakutan. Tapi sekarang sederhana saja, orang-orang yang berburu sudah selesai, dan mangsa akan berada di arah mereka untuk sementara waktu. Mengepak gelombang. Feng Yu melihat seekor burung pegar terbang. Dia segera membuka baut pengaman dan dengan cepat membidik burung pegar itu dan menembak. Hei, gelombang peluru antar jemput diledakkan, dan burung pegar itu akhirnya terkena Feng Yu secara tidak sengaja dan jatuh ke tanah. Kirilenko meletakkan pistolnya yang masih membidik, menatap Feng Yu dengan tatapan konyol. "Aku menabrak burung pegar, kamu tiba-tiba menjadi anak pesawat ulang-alik gelombang bom." Feng Yu menatap Kirilenko dengan provokatif, "Aku memukul." Hatinya diam-diam tercengang, ibu gelombang telur, mengira itu 3 perusahaan, sebenarnya lupa bahwa asuransi ak terbuka itu pun, lalu papan tembak. Baru saja dia memasang pelatuknya dan membidik burung pegar yang tidak beruntung itu. Jika bukan pukulan terakhir, tem ini bisa hilang. Feng Yu mengirim pistol ke belakangnya, dan seorang pengawal dengan terampil menempatkan Feng Yu di magasin, lalu menarik asuransinya dan menyerahkannya kepada Feng Yu. Untungnya, Feng Yu menyuruh pengawal untuk membawa peluru, jika tidak, level Feng Yu, burung pegar, adalah peluru, dan peluru itu pasti tidak cukup. Kirilenko menyipitkan mata, "Ayo." Kirilenko percaya bahwa metode dan pengalaman menembak berada di atas Feng Yu, dan berapa kali perburuan telah dilakukan ratusan kali. Baru saja mengatakan burung pegar itu, dia juga melihatnya, tetapi Feng Yu adalah tamu, jadi dia hanya membidik, senjatanya mengikuti, tetapi tidak menembak. "Saya tahu bahwa Feng Yu sebenarnya menggunakan pesawat ulang-alik untuk memainkan burung pegar dan tidak mengatakannya, tetapi sebenarnya berteriak padanya. Tampaknya perlu untuk menunjukkan gaya para pemburu Rusia kuno. Tidak peduli apa mangsanya, dia akan mengambilnya dengan Feng Yu. Pastikan untuk menembak terlebih dahulu, jika tidak, Anda dapat melihat apa itu shuttlecock dengan metode Feng Yu, dan tidak akan ada kemungkinan dia akan mengenai mangsanya." Tidak jauh dari sana, saya melihat sekelompok babi hutan berlarian. Feng Yu bahkan tidak tahu apakah dia sedang berlari, memflash tubuhnya dari balik pohon, dan kemudian, "Itu adalah pesawat ulang-alik." Kirilenko membuka mulutnya, "Dan apakah kamu bermain seperti ini? Mangsa belum lari, kamu tembak saja, ini belum semuanya berbalik dan lari." Saya hanya mendengar suara kegembiraan Feng Yu di telinga saya, "Kakak, lihat tidak, 2 babi hutan, 2. Pada saat ini, Feng Yu tiba-tiba merasa dirasuki oleh penembak jitu. Seberapa besar kemajuan metode pemotretan ini? Sebelum seorang anak pesawat ulang-alik gelombang menabrak burung pegar, kali ini anak pesawat ulang-alik gelombang bom tetapi 2 babi hutan, hanyalah seorang jenius senjata. Ada pemandu pemburu di sebelahnya, dan dia mengatakan sesuatu di Kirilenko. Kirilenko berkata kepada Feng Yu, "Feng, kita harus berpindah tempat." Tembakannya terlalu keras dan mangsanya kabur. Feng Yu mengambil ak peluru dan membawanya di punggungnya, "Tidak masalah, ambil jalan." "Benar, biarkan orang memegang mangsaku, bagaimana bisa kaki babi panggang malam ini?" Semua orang berjalan selama 10 menit di barat. Feng Yu melihat 2 burung gagak terbang. Dia belum menstabilkan senjatanya. Kirilenko telah melepaskan 3 tembakan dan seekor burung gagak jatuh. "Feng Yu, bukankah itu burung gagak? Burung pegar yang belum pernah saya mainkan sangat berharga. Daging burung gagak sama sekali tidak enak,
dan tidak mudah direbus, jadi meskipun ini adalah permainan, itu tidak terlalu berharga. Feng Yu sudah makan sejak dia masih kecil, dan dia tidak menyukainya. Kirilenko tidak mengatakan apa-apa, menjejalkan kepalanya dan terus memimpin, berjalan ke Gagak, mengikat kaki Gagak dengan tali, dan menggantungnya di pinggangnya. Mangsa si pemburu tentu saja dibawanya sendiri, kecuali hewan besar seperti babi hutan. Seperti Feng Yu, burung pegar itu memegangi pengawalnya. Feng Yu tidak pernah menganggap dirinya sebagai pemburu sejati. Dia hanya datang untuk bermain. Dia memukul mangsanya, dia sudah sangat senang, bahkan hari ini dia bisa memukul 2 babi hutan, dia sudah sangat bersemangat. Ketika saya masih kecil, saya memiliki senjata berburu, tetapi tidak banyak anak. Selain itu, senjata berburu itu adalah tembakan tunggal, dan yang paling banyak dimainkan masih jenis gas, senjata, dan tembakan timah. Pemandu pemburu depan meletakkan teleskop, tiba-tiba mengangkat tinjunya, dan semua orang berhenti. Ada beberapa mangsa yang datang, rusa telah dihalau oleh mereka, ada lebih dari 1, semua orang sudah siap. Setelah itu, pemandu pemburu kembali dan berlari sejajar dengan Feng Yu, dan dia mengandalkan pohon untuk mempersiapkan senjatanya. Hanya terburu-buru Feng Yu hanya dengan metode senjata, sekali putra antar jemput gelombang terpental, lintasan ak asli tidak diizinkan. Ditambah Feng Yu level ini, pemandu pemburu tidak berani menyerahkan punggung ke Feng Yu. Semua orang menunggu dengan sabar selama lebih dari 1 menit dan melihat beberapa rusa berlarian. Kali ini, saya masih belum mendapatkan jangkauan terbaik. Feng Yu Gang ingin menembak, dan kudengar Kirilenko sudah menembak. Dia juga dengan cepat menarik baut pengaman dan tidak membidiknya. Seperti biasa, itu adalah Ko. Jelas berburu. Triknya adalah membiarkan Feng Yu memainkan momentum untuk menekan musuh di medan perang. Namun, sayang sekali Feng Yu sudah terlambat saat dia mulai menembak. Dia harus mengatakan bahwa Kirilenko adalah pemburu yang baik. Metode menembak jauh dari rookie Feng Yu. Dan Kirilenko masih merupakan senapan sniper semi-otomatis, Dragovsov, dikatakan sebagai model khusus-khusus, yang dibuat khusus untuk Kirilenko. Meski tidak bisa dikatakan satu tembakan, tapi kali ini ditabrak oleh 2 ekor rusa yang semuanya dilumpuhkan oleh Kirilenko. Peluru antar jemput Feng Yu menyapu, seolah-olah dia hanya mengenai tubuh rusa gelombang tubuh. Pergi ke depan rusa, Feng Yu Xiao tersenyum. Terjadi tembakan di kepala rusa yang dimainkan oleh Kirilenko, namun terdapat banyak lubang darah di tubuh rusa tersebut. Itu jelas Feng Yu yang menyapunya. Mangsa yang sangat bagus, sudah menjadi seperti ini sekarang. Adapun yang di sebelahnya, hasilnya serupa. Kirilenko memberi isyarat pada Feng Yu, 2 rusa, aku memukulnya. Feng Yu ingin mengatakan bahwa kulit rusa Anda busuk, jelas tidak seberharga babi hutan saya. Namun, memikirkan tentang ini adalah hasil dari mengisi pisaunya, dan dia tidak memiliki niat baik untuk berbicara. Walkie-talkie pemandu mengirimkan suara, biarkan mereka pergi ke tenggara, dan menemukan beruang coklat di sana. Ketika saya mendengar ini, Kiri Lianke sangat bersemangat. Dia ingin membunuh beruang di hadapan Feng Yu untuk membuktikan bahwa dia adalah pemburu yang baik di Rusia. Kalajengking beruang. Feng Yu sedikit tertegun dan berkata bahwa dia memiliki takdir dengan saudaranya, tetapi juga mulai dengan kulit beruang. Semua orang mulai pergi ke arah itu, tetapi Feng Yu sering berbalik. Feng, ada apa? Apakah ada sesuatu di belakang? Ci saudaraku, orang kita semakin sedikit. Ketika kita bertemu beruang coklat, apakah kita memiliki sedikit orang ini? Feng Yu jelas, Xiong Zizi tidak begitu baik. Kulitnya tebal, dan jika tidak hati-hati berbahaya. Orang-orang itu terus mengambil mangsanya. Mereka diikuti oleh selusin orang. Sekarang hitung pemandu, saudara laki-laki dan Feng Yu, dan hanya 5 orang. Pada saat itu, dengan beruang berburu Wen Dongjun dan Liu Jichuan, dia bisa meninggalkan kesan yang tak terhapuskan padanya. Kirilenko tertawa, Feng, kami memiliki 5 orang. Faktanya, saya cukup sendirian untuk mendapatkan beruang. Musim ini, tidak mudah untuk bertemu dengan beruang coklat. Jangan biarkan dia lari. Kirilenko merasa keluarganya tampaknya telah kehilangan kulit beruang dan dia secara pribadi telah memburu kulit beruang tersebut. Feng Yu memikirkannya,
Tampaknya juga, peralatan mereka benar-benar tidak ada bandingannya dengan waktu itu, dan berkata bahwa Feng Yu ini anak antar jemput gelombang terpental, beberapa beruang harus diperbaiki. Jauh dari melihat bayangan hitam, tanpa bukaan pemandu, senjata saudara itu diarahkan. Feng Yuxi membuka baut asuransi, dan kali ini bijaksana untuk mengubahnya menjadi bidikan. Ledakan. Saudara laki-laki itu membuka pistolnya dan kemudian bergegas maju. Feng Yu dengan cepat meletakkan senjatanya, dia takut untuk menyapu saudara itu. Namun, saudara laki-laki itu terlalu galak, melepaskan tembakan dan berlari ke depan. Feng, beruang yang kubunuh ini, hari ini kamu kalah. Feng Yu meneriakkan lagu yang buruk. Ini adalah mangsa, dan kemudian dia bergegas maju dengan pistol. Dia mengambil keputusan. Selama beruang itu tidak mati, dia pergi untuk mengisi pisaunya dan berkata bahwa itu akan seri. Hebat, Feng Yu melihat beruang coklat itu bergoyang dan berdiri lagi. Bukan saja dia tidak takut, tetapi dia sangat senang, dan kesempatan untuk membuat pisaunya datang. Saya tahu bahwa Kirilenko sudah lama, dan ini adalah tembakan. Berbaring di palung, metode senjata kargo ini sangat bagus. Feng Yu memandangi beruang coklat yang memanjat dan berbaring lagi. Kirilenko gila di depan, dia tidak bisa memberi Feng Yu kesempatan. Dia bisa menebak bahwa metode menembak Feng Yu pastilah shuttlecock dan musuh tidak tahu. Pada dasarnya, selama Feng Yu menembak, maka tidak ada kesempatan bagi orang lain. Entah senjatanya dibunuh atau mangsanya ditakuti. Begitu banyak orang berburu, jauh sebelum mereka mendapatkan mangsa seperti itu, tidak semua karena rampasan Feng Yu. Kirilenko bahkan menyesalinya. Dia tahu bahwa dia seharusnya tidak berburu dengan Feng Yu. Berburu, di mana ini? Namun, kali ini dia beruntung dan benar-benar bertemu dengan beruang coklat, yang juga memungkinkan dia untuk meninggalkan semuanya. Dua tembakan barusan mengenai kepala beruang coklat. Meski tidak melalui mata, pasti bisa mendapatkan kulit beruang yang utuh. Untuk mengejar presisi, serve-nya tidak terlalu kuat, jadi dia harus menggunakan beberapa senjata lagi untuk memastikan kematian beruang coklat ini. Namun, ada banyak mangsa padanya. Burung yang baru lewat semua bergelantungan di badan, dan ada jepitannya, jadi tidak kencang. Feng Yu dengan ringan bergerak maju, dan dia bahkan berlari ke depan Kirilenko. Saat ini, beruang coklat itu benar-benar berdiri lagi, dan Kirilenko sedang berduka di dalam hatinya. Dada Feng Yu meletakkan pistolnya dan menoleh untuk melihat Kirilenko. "Ci saudaraku, beruang ini akhirnya membunuhku, mari kita bunuh bersama." Kirilenko memandangi beruang yang telah menjadi saringan, dan menatap Feng Yu dengan amarah dan amarah. Feng Yuxi berkata, "Ci saudara, sebenarnya, menurut saya cukup modis untuk membuat mantel jala." Di malam hari, Feng Yu, yang sedikit malu, masih minum banyak. Meski dia mencoba mengendalikan, tapi tidak mengendalikan. Feng Yu samar-samar ingat bahwa ketika dia tertidur, Kirilenko masih mengerang dengan kulit beruang ini. Setelah 2 hari, gerhana muncul. Di Moskow, Anda dapat melihat gerhana matahari total di sini, tetapi Feng Yu melihatnya dan merasa bahwa itu adalah hal yang sama. Jarang, tidak ada kecantikannya, mungkin karena dia orang awam. Seperti biasa, setelah perusahaan di Rusia mengunjungi sebuah lingkaran, Feng Yu kembali ke China. Elena sedang syuting di pedesaan selama ini. Tidak di sini, tidak satu pun dari mereka yang bisa melihat ke samping. Ketika saya kembali ke China, saya sebenarnya dihubungi oleh Feng Yu dan ditanya apakah Feng Yu akan berpartisipasi dalam investasi pembuatan pesawat besar. Feng Yu menolak. Jika Anda tidak berpartisipasi, tidak ada yang bisa membunuh kontribusi yang dia berikan. Orang-orang itu akan selalu mengingat kebaikan Feng Yu. Jika Anda berpartisipasi, maka sifatnya akan berubah, membuat Feng Yu tampak menghasilkan uang untuk dirinya sendiri. Meskipun manufaktur pesawat besar menghasilkan uang, berapa banyak yang bisa dihasilkannya? Apakah ada perusahaan jaringan yang menghasilkan uang dengan cepat? Apakah ada pasar keuangan untuk menghasilkan uang dengan cepat? Nilai pasar Boeing hanya 100 miliar dolar. Apakah itu besar? 100 perusahaan teratas dengan kapitalisasi pasar tertinggi sekarang adalah keuangan, energi, dan industri terkait. Dan industri ini,
Feng Yu telah terlibat dan telah melakukan pekerjaan dengan baik, sama sekali tidak perlu berpartisipasi dalam pembuatan pesawat. Grup manufaktur mesin kota es saja sudah membuat banyak orang iri. Jika Feng Yu terlibat dalam pembuatan pesawat besar, mungkin ada beberapa masalah kecil. Feng Yu sekarang mengumpulkan uang tunai, menunggu krisis keuangan di negara itu 2 tahun kemudian. Dia ingin memberikan pukulan berat bagi negara itu, dan kemudian menghantam negara pulau itu, dan kemudian menetapkan status China sebagai bos Asia. Selama ini, Feng Yu berniat merevitalisasi industri budaya dan hiburan di Tiongkok. Beberapa waktu lalu, saya mempromosikan banyak batu gila, dan saya sudah memperbaiki yang ke-51. China May Day hari ini adalah hari libur 7 hari, banyak orang akan memilih untuk pergi bermain, tentunya akan ada banyak orang yang memilih untuk beristirahat sejenak. Maka menonton film harus menjadi hiburan yang baik. Batu gila masa lalu mengatur musim panas, tetapi dunia ini, karena propaganda lebih kuat, dan terhuyung-huyung waktu blockbuster musim panas, dan akhirnya memutuskan untuk mencoba tanggal 1 Mei. Saat ini, hanya ada 2 file emas di film dalam negeri, 1 file musim panas dan 1 lagi file Tahun Baru Imlek. Tentu saja file Tahun Baru Imlek ini diangkat oleh Feng, dan juga partainya, Partai B. Setelah reformasi dan keterbukaan, pertama kali film komersial menghasilkan uang. Sejak itu, beberapa film telah ditetapkan pada akhir tahun, dan semuanya menghasilkan uang. Sedangkan di lain waktu, sepertinya semua orang belum terbiasa pergi ke bioskop. Tidak ada file Tahun Baru. File Hari Nasional tentu saja bukan file 51. Ketika Feng Yu mulai mengatakan bahwa ketika dia berada di tanggal 51, Wang Zongjun juga sangat menentangnya. Kalaupun ada hari libur tanggal 1 Mei tapi paling lama hanya 7 hari, berapa box office yang bisa kamu sumbangkan? File liburan musim panas berbeda, dan para siswa sedang berlibur. Itu bukan pernyataan Feng sendiri. Apakah siswa kekuatan utama dalam film box office? Bahkan Liu Tianwang menelepon Wang Zongjun dan bertanya mengapa file itu begitu dekat. Dalam hal ini, bisakah film ini memiliki box office 50 juta? 3 juta digantung. Feng Yu baru saja bertanya pada Wang Zongjun, ada berapa film di musim panas? Berapa yang disebut blockbuster? Tidak hanya dalam negeri, tapi juga mancanegara. Meskipun saat itu mungkin lebih banyak orang yang menonton film, pernahkah Anda berpikir bahwa ada lebih banyak pilihan untuk menonton film? Tidak ada yang namanya tanggal 1 Mei tapi itu dimulai dari film ini. Juga akan ada berbagai nilai emas film seperti tanggal 11 dan festival musim semi. Pernyataan Feng Yu jelas tidak dapat meyakinkan Wang Zongjun, tetapi tampaknya ada benarnya. Itu hanya intervensi pertama Feng Yu dalam keputusan perusahaan, dan dia tidak berani menentangnya. File musim panas tidak mengatakan bahwa ada cukup banyak film di daratan dan Xinjiang, dan ada banyak film impor. Saat itu, film box office pasti akan dialihkan dengan sangat serius. Film berbiaya kecil semacam ini tanpa bintang besar sulit diterobos. Dan ada Piala Dunia tahun ini, file musim panas tidak akan sebaik yang dibayangkan. Orang Cina di dalamnya sudah melihat pemutarannya. Meskipun film ini sebagian besar didasarkan pada dialek, ini sangat lucu. Tuan Feng berkata bahwa ini adalah film tawa terbaik tahun ini. Ini benar-benar tidak berlebihan. Bagaimanapun, orang-orang yang mereka lihat tertawa dari awal sampai akhir. Pasar film dalam negeri baru mulai membaik. Bagaimana film-film itu menghasilkan uang sebelumnya? Dalam 3 cara. Yang pertama, saluran film yang dijual ke bank sentral umumnya antara 500.000 dan 1 juta. Kedua, dibawa ke luar negeri untuk mengikuti berbagai festival film. Alasan mengapa film dalam negeri sering mengikuti berbagai festival film bukan hanya untuk propaganda, tetapi juga karena penghargaan. Box office film tidak hanya dapat dirangsang, tetapi juga bonus dapat diperoleh secara langsung. Banyak festival film menawarkan bonus untuk menarik film untuk ditayangkan. Tetapi beberapa penghargaan film top, seperti Oscar, tidak memiliki bonus. Yang ketiga adalah menjual disk film. Berkat pameran Deal, ketika kebanyakan keluarga membeli TV berwarna besar, mereka akan membeli home theater, yaitu pemutar DET plus sistem power amplifier. Banyak orang tidak memiliki kebiasaan pergi ke bioskop.
Mereka masih suka nonton film di rumah, lebih santai, dan bisa jeda kapan saja. Film favorit dapat dilihat berkali-kali. Dis film asli umumnya memiliki harga yang sama dengan tiket film. Namun, Feng Yu sangat jelas bahwa dengan munculnya teknologi 3D, Ma dan lainnya, efek visual dan efek suara menjadi semakin penting dalam film. Saat itu, banyak orang memilih pergi ke bioskop untuk mengejar pengalaman film yang lebih baik. Dis tersebut secara bertahap akan ditarik dari pasar dan menjadi jam tangan berbayar di internet. Untungnya, saat ini tidak banyak situs web video di China, dan karena aplikasi 3,5 sebelumnya, sumber daya pembajakan saat ini jauh lebih sedikit daripada generasi sebelumnya, sehingga box office film masih dapat menantikannya. Standar hidup masyarakat semakin baik, lingkungan bioskop semakin baik, akan ada lebih banyak orang, dan mereka rela pergi ke bioskop untuk menonton film. Selama Batu Gila tahun ini bisa sukses, maka baik penonton maupun pihak akan mulai memperhatikan file ke-51, dan file ke-11 juga akan dinilai. Saat itu, pasar film dalam negeri juga akan mulai menggeliat. Akan ada lebih banyak film yang dirilis sepanjang tahun, dan lebih banyak film akan diproduksi. Taihua Holdings memiliki teater, sehingga kemakmuran pasar film, Feng Yu juga dapat menghasilkan lebih banyak uang. Di hari terakhir bulan April, Batu Gila mulai bersinar di malam hari. Sebelumnya, film ini dibanggakan di internet. Banyak orang ingin melihatnya pertama kali karena penasaran atau alasan lain. Apa filmnya? Jika mereka tidak terlihat baik, mereka siap untuk muntah. Di awal film, Wang Zongjun, Liu Tianwang dan yang lainnya berkeringat. Berapa harganya di box office? Keesokan paginya, statistik box office perdana dirilis dan ditempatkan di meja Wang Zongjun. 129.000, angka ini sebenarnya tidak sedikit dibandingkan total biaya produksi 6 juta. Tapi data ini ingin mendapatkan box office 50 juta, sepertinya fantasi. Wang Zongjun merasa kali ini, menetapkan 51, tampaknya merupakan keputusan yang salah. Meskipun Tuan Feng sangat sukses secara ekonomi, dia tidak mengerti film. Ada pepatah tentang tanggal 1 Mei. Film ini terlihat seperti ini. Adalah baik untuk memiliki lebih dari 10 juta box office. Total investasi 6 juta mungkin tidak rugi, tapi sulit dikatakan menguntungkan. Liu Tianwang juga memperhatikan statistik box office untuk pertama kalinya. Ketika dia mendengar datanya, dia juga mengerutkan kening. Peningkatan 3 juta biaya promosi, dan begitu banyak bintang besar untuk membantu publikasi, dia juga secara pribadi menjalankan beberapa propaganda lokal, hasil dari pemutaran perdana hanya box office. Bagaimana data ini bisa mencapai total 50 juta di box office? Saya tahu ini sebelumnya, tetapi lebih baik menyerahkannya ke perusahaan sebelumnya, menghemat 3 juta biaya publisitas. Film masih bisa menghasilkan uang. Biayanya berubah menjadi 6 juta, dan mungkin dia harus kehilangan uang di film ini. Namun, acuh tak acuh terhadap hubungan dengan orang terkaya Feng Yu. Itu adalah dukungan dari konser dan MEP3 Aihua, dan dia menghasilkan beberapa juta. Setelah media mendapatkan statistik box office dari Batu Gila, siaran pers segera dirilis. Orang terkaya menarik perhatian. Hari pemutaran perdana Crazy Stone hanya 1,29 juta box office, 50 juta box office menjadi lelucon. Liu Tianwang sekali lagi gagal berinvestasi dalam film, program panduan Asia yang sedang berkembang, atau akan mengalir gelombang produksi. Saudara-saudara Tionghoa menyesal, menginvestasikan biaya propaganda yang tinggi untuk film-film berbiaya kecil, dan hasilnya adalah sebuah wajah para bintang mengirim gelombang bintang tamu untuk Batu Gila. Semuanya diminta oleh saudara-saudara Tionghoa. Banyak bintang mengatakan bahwa mereka sebenarnya menganggap film itu membosankan. Batu Gila memperbaiki periode yang salah. Saudara-saudara Tiongkok dan Liu Tianwang membayar kesalahan keputusan. Semua media secara konsisten meneriakkan Batu Gila. Tampaknya film ini akan berhenti di box office. Kemudian, dibandingkan dengan total investasi 6 juta, itu bisa menjadi kerugian besar. Menurut model pembagian box office umum, sepertiga dari box office adalah milik investor, artinya harus 18 juta, dan investor dapat melindungi modalnya.
Feng Yu juga melihat statistik box office kemarin, tapi dia penuh dengan senyuman di wajahnya. Meski ia juga tahu bahwa box office perdana ini tidak tinggi, tapi jauh lebih kuat dari generasi sebelumnya. Penayangan perdana, Batu Gila, sebelumnya di box office kurang dari 1 juta, atau sepanjang hari. Ini baru 1 malam, tapi baru 2 game, sudah ada 1,29 juta, box office ini melesat ke 50 juta, sama sekali tidak masalah. Total Feng, skor box office ini tidak terlalu bagus. Wang Zongjun ragu-ragu. Feng Yu tersenyum dan menatap Wang Zongjun, tadi malam hanya ada 2 pertandingan. Tingkat pembuatan film tidak terlalu tinggi. Apakah Anda tidak membaca komentar di internet? Komentar. Lihat, media secara konsisten meneriakkan, Batu Gila, kebanyakan dari mereka berpikir bahwa kami memiliki sekitar 10 juta di box office, dan beberapa berpikir bahwa itu mungkin mencapai lebih dari 15 juta, dan ada juga media. Saya pikir kami akan melindungi bukunya, total box office sekitar 18 juta. Feng Yu menggelengkan kepalanya, saya tidak berbicara tentang komentar ini. Apakah Anda tahu filmnya? Sebuah situs web tentang ulasan film, apakah Anda sudah melihat peringkat Crazy Stone? Film lucu. Wang Zongjun ini benar-benar tahu, tapi itu hanya situs web kecil. Itu tidak terlalu terkenal. Apakah itu layak diperhatikan? Namun, sejak Pak Feng mengatakannya, dia tetap membuka situs web dan langsung masuk dengan nomor koperasi. Bagaimana bisa? Skor film tersebut ternyata 9,2 poin. Ketika dia melihat jumlah komentar, lebih dari 1000, ini tidak banyak. Feng, ini yang kamu cari. Feng Yu, apa yang saya temukan seseorang untuk disikat, ini adalah komentar spontan netizen. Anda dapat melihat berapa banyak film yang disukai dengan menonton peringkat dan komentar film lain. Feng Yu tahu betul bahwa skor ini memang agak tinggi sekarang, dan pasti akan ada beberapa slip, tapi ini nyata. Jumlah pengguna pada sebuah film tidak terlalu besar, tetapi juga dapat mewakili angin. Peringkat ini, film ini jelas tidak buruk. Feng Zong, lalu kamu masih berpikir film box office ini bisa melebihi 50 juta? Wang Zongjun bertanya dengan ragu. Tidak, kekecewaan Wang Zongjun, dan tentu saja, Feng tidak percaya bahwa mungkin ada 50 juta di box office. Namun, Feng Yu melanjutkan dan berkata, saya pikir box office jauh lebih dari 50 juta, mungkin file 51 ini bisa mencapai 50 juta. Apa? Ada 50 juta dalam file tanggal 1 Mei. 7 hari. 50 juta box office. Itu tergantung pada periode rilis normal 1,5 bulan hingga 2 bulan. Bisakah box office memiliki 7 atau 8 juta? Feng total, ini, apakah mungkin? Wang Zongjun tidak mempercayainya. Dia belum pernah melihat film yang naik di box office, tapi begitu sengit melawan tren. Meskipun film tersebut telah direkomendasikan oleh banyak bintang, dia sangat lucu ketika melihatnya, tetapi sekarang ada fenomena di pasar film, yaitu tidak ada bintang besar yang tidak akan laku. Bahkan aktor TV yang akrab dengan semua orang sedang membintangi, dan tidak ada yang bisa dikatakan tentang akting, tetapi box office juga suram. Banyak rekan mengatakan bahwa film sekarang menjual aktor, bukan menjual cerita. Ada bintang besar yang dibintangi, maka box office film ini akan bagus. Jika tidak ada nama besar, sulit melakukan apapun di box office. Belum lagi, Batu Gila ini tidak hanya tidak memiliki nama besar yang dibintangi, tetapi juga tampang yang tampan. Selain menjadi biasa, itu jelek. Film ini, dapatkah box office melakukan serangan balik sebesar itu? Hanya mendengarkan analisis sebelum Feng, Wang Zongjun percaya bahwa mungkin box office film ini bisa melebihi 20 juta, seharusnya tidak kehilangan uang. Setelah CD dirilis, ditambah penjualan ke saluran film dan pertunjukan, Anda seharusnya mendapat penghasilan lebih sedikit, tetapi Feng berkata bahwa dia bisa mendapat untung besar. Bagaimana ini mungkin? Feng Yu tidak banyak menjelaskan. Dia berdiri dan berkata, tidak masalah, box office akan menjadi bukti terbaik. Tidak akan memakan waktu 3 hari. Media yang tidak optimis tentang kita semua akan dikalahkan. Menyaksikan Feng Yu bangun dan pergi,
Wang Zongjun terdiam beberapa saat dan memanggil asistennya. Setelah statistik box office hari ini, saya akan melaporkan kepada saya pertama kali. Fokusnya adalah Batu Gila. Wang Zongjun melihat berita di internet dan menemukan bahwa film ini benar-benar dapat menciptakan keajaiban seperti yang dikatakan Tuan Feng. Bisakah Anda benar-benar mengatur jadwal film dengan film? Akibatnya, itu akan segera terlihat. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan terima kasih telah mendukung channel ini.